Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu tentang hukum Newton. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu berharap kalian menyimak penjelasan Ibu dengan baik dan sampai selesai, karena di dalam penjelasan nanti akan ada tugas ketiga yang harus kalian selesaikan. Hukum Newton pertama kali dirumuskan oleh Sir Isaac Newton yang ada pada gambar. Nah, Sir Isaac Newton merumuskan 3 hukum Newton yang sangat terkenal berkaitan dengan gerak, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa bunyi, kemudian perumusan, serta penerapan dari hukum-hukum Newton tersebut. Hukum 1 Newton yang bunyinya yaitu jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang semula diam akan tetap diam, atau benda yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Artinya, gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Akibatnya, jika benda tersebut awalnya diam akan tetap diam, dan jika awalnya bergerak beraturan akan tetap bergerak beraturan. Hukum 1 Newton juga disebut dengan hukum kelembaman, yaitu sifat mempertahankan diri dari kedudukan semula. Contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar 1, yaitu ilustrasi pengemudi yang tiba-tiba mengerem mobilnya. Ketika kalian sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil semula diam, kemudian secara tiba-tiba bergerak, kalian akan terdorong ke belakang. Jika semula mobil melaju kencang, kemudian direm mendadak, kalian akan terdorong ke depan. Nah, kejadian ini terjadi karena kalian berusaha mempertahankan keadaan semula. Pada gambar 2, yaitu vas bunga yang berada di atas meja. Nah, vas bunga tersebut tidak akan jatuh atau bergerak. Vas bunga akan tetap diam karena tidak ada gaya luar yang mengenai vas bunga itu. Oke, selanjutnya hukum 2 Newton. Nah, berbeda dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton ini ada pengaruh gaya luar yang bekerja pada benda. Nah, bunyi dari hukum 2 Newton yaitu percepatan yang timbul oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya, ada pergerakan yang dilakukan benda diakibatkan oleh adanya pengaruh atau gaya yang bekerja pada benda, sehingga benda mengalami percepatan. Untuk mencari besarnya percepatan tersebut, yaitu resultan gaya atau gaya total yang kita tulis sigma F kapital dibagi dengan massa benda yang kita tulis M kecil. Nah, untuk contoh hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada gambar 1 terlihat ilustrasi mobil besar yang dapat mendorong mobil kecil. Mobil besar mendorong mobil yang berukuran lebih kecil sehingga mobil kecil akan terdorong. Nah, pada gambar 2, ilustrasi seseorang yang sedang bersepeda menuruni bukit. Nah, ketika kalian bersepeda di jalan yang menurun, akan lebih cepat daripada di jalan yang mendatar atau tanjakan. Nah, dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak. Oke, selanjutnya yaitu hukum 3 Newton yang bunyinya jika sebuah benda A mengerjakan gaya pada benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, hukum 3 Newton menggambarkan F aksi akan sama dengan F reaksi. Tanda minus atau negatif di sana menandakan arahnya berlawanan. Untuk lebih jelasnya kita dapat perhatikan contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Gambar pertama mengilustrasikan seseorang sedang bermain bola basket. Ketika bola kita dorong ke tanah atau lantai, berarti bola memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Gaya yang bola berikan pada tanah ini merupakan gaya aksi. Nah, kemudian sebagai respon dari gaya aksi yang diberikan oleh bola, maka tanah akan memberikan gaya dorong ke bola yang membuat bola bisa terangkat atau terpantul ke atas. Nah, gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Nah, proses ini akan terjadi terus-menerus sampai kita menghentikan bola tersebut. Nah, pada gambar kedua mengilustrasikan peluncuran roket.
pada peristiwa peluncuran roket, gas panas yang dipancarkan dari pembakaran dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket, yaitu gaya yang mengangkat serta mempercepat roket meluncur. Nah, dari kedua gambar tersebut dapat dilihat bahwa adanya gaya aksi yang diberikan dan dibalas dengan gaya reaksi yang sama besar, tetapi gayanya yang berlawanan. Oke, itulah tadi penjelasan tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton. Untuk selanjutnya itu ada latihan soal. Nah, ada 4 soal di sini. Nanti Ibu akan mencontohkan soal nomor 2 karena soal nomor 1 itu sudah Ibu jelaskan tadi, kalian tinggal menuliskan. Nah, untuk penjelasan jawaban nomor 2 nanti di video berikutnya. Untuk keterangan, jawablah pertanyaan tersebut meskipun Ibu sudah menjawab soal nomor 2, tetapi soal nomor 2 dan jawabannya tetap ditulis. Tulis soal dan jawaban kalian di buku latihan masing-masing. Kemudian wajib menuliskan nama dan kelas kalian di setiap lembar jawaban kalian. Oke, di sini Bu akan menjelaskan contoh yang nomor 2, soal nomor 2. Soal nomor 2 itu jika diketahui percepatan konstan benda yang bermassa 4 kg dan adalah 4 meter per sekon. Jadi 4 kg ini adalah massa dan 4 meter per sekon kuadrat ini adalah percepatan. Nah, berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Oke. Kita cari dulu apa yang diketahui di dalam soal. Oke, yang diketahui di sini di dalam soal adalah percepatan konstan benda yang bermassa 4 kg. Berarti bermassa itu adalah M. M-nya sama dengan 4 kilogram. Oke. Kemudian percepatan konstan benda yang bermassa 4 kg adalah 4 meter per sekon kuadrat. 4 meter per sekon kuadrat itu adalah percepatan. Berarti percepatan dilambangkan dengan A, 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Sekarang cari yang ditanya. Oke, ini tadi diketahui ya. Sekarang yang ditanya. Ditanya adalah berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut. Berarti kalau resultan gaya berarti sigma F yang ditanya. Oke, penyelesaian. Kita ingat lagi bahwa hukum 2 Newton itu adalah percepatan suatu benda akan berbanding lurus terhadap resultan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, di sini yang ditanya adalah besar resultan gaya atau sigma F. Berarti kalau yang dicari adalah sigma F sama dengan A dikali dengan M. Mengapa demikian? Oke, kita gunakan segitiga. A di sini sigma F dan M. Nah, kita mau mencari sigma F, berarti kita tutup sigma F. Jadi sigma F adalah A dikali M. Oke. Sigma F sama dengan A kita masukkan 4 meter per sekon kuadrat dikali dengan masanya adalah 4 kilogram. Oke. Berarti 4 dikali dengan 4 adalah 16 kilogram meter per sekon kuadrat. Atau sama dengan sigma F sama 16 Newton. Oke. Dapat, berarti resultan gayanya adalah 16 Newton. Oke, untuk soal-soal berikutnya selamat mengerjakan.